파이널 폼 라이더. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Balik lagi nih dengan Histoku ya. Kembali akan menceritakan perjalanan para raja-raja dan ratu King Oger. Jadi di episode 4 ini kita akan menyaksikan aksi dari Kaguraki. Jadi kita udah lihat cuplikan episode 4 ini. Di episode 3 kalau Gira dan Yanma termasuk juga Ratu Himeno berkunjung ke negara Tofu teman-teman. Di sini kita belum tahu rencana apa sebenarnya direncanakan oleh Raja Kaguraki sampai-sampai dia menyerang Gira, Yanma dan Himeno. Ternyata God Kabuto masih mengejar Gira ya yang berada di dalam God Kuwagata. Aku salah fokus teman-teman sama pengendali Sugodnya ya, sama seperti punya Yanma ternyata. Jadi intinya sih pengendali Sugod itu sama aja ya, nggak ada perbedaan. Jadi kemarin aku kira beda, dan episode ini sudah terjawab juga. Ternyata dia itu peta ya, sama juga dia. Jadi God Kabuto itu adalah salah satu dari 3 Sugoshin teman-teman, termasuk God Kawagata. Sementara Yanma mengira kalau di dalam God Kabuto adalah Hercules. Kabuto masih aja nyerang God Kuwagata ya, sampai-sampai God Kuwagata harus berubah menjadi Megazord loh, dan langsung dapat serangan mendadak dari God Kabuto. Kok juga ya si Kabuto ini ya. Padahal udah bergabung loh itu semua Sugod untuk menangkis serangan Kabuto. Sekuat itu loh sampai penggabungan Megazord terpisah. Cuman kalau diperlihatkan lagi Gira, Yanma, dan Himeno kan belum posisi berubah ya. Bisa jadi Sugod mereka jadi lemah karena mereka sendiri belum berubah bentuk jadi King Oger. Makanya perubahan Megazord gak sempurna. Bisa jadi ya kan. Seperti di episode sebelumnya ya, kalau aksi baru pasti memperkenalkan keadaan dari negara itu. Jadi karena sedang berada di negara pertanian, maka kita diperlihatkan pemandangan pegunungan dan pertanian teman-teman. Dari persawahan, cuman itu Sugod Keong kenapa ada di negara pertanian ya? Oke, kita lanjut aja. Terus kita diperlihatkan kebun tomat dan aktivitas para warga Tofu atau negara pertanian. Ternyata Yanma udah ada di negara Tofu teman-teman. Begitu juga dengan Ratu Himeno. Cuman belum diceritakan ya gimana mereka bisa di negara Tofu. Apa karena kabur dari perkelahian Kabuto dan Kuwagata itu ya? Terus Himeno menanyakan soal 3 Sugoshin kepada Yanma. Tapi kenapa juga ya Ratu Himeno nggak tahu soal sejarah itu gitu. Mau nggak mau Yanma pun menjelaskan secara singkat kalau God Kabuto itu salah satu bagian dari legend King Oger, penyelamat bumi pada zaman dahulu. Karena Himeno menganggap God Kabuto itu spesial, dia berharap bisa memiliki God Kabuto. Gak mungkin kata Yanma, karena sistem dari God Kabuto itu sudah dibuat ulang khusus Hercules. Dan Yanma flashback di mana Hercules menjelaskan kalau Sugod itu memilih untuk hidup bersama dengan umat manusia. Dan mereka juga memutuskan hubungan dari manusia. Yanma pun menyimpulkan kalau ketiga Sugoshin itu meninggalkan dunia manusia karena mereka membenci manusia. Ini serba manusia semua ini. Si Hercules ini memang jahat banget loh. Dia punya ambisi kuat walaupun itu dengan cara memaksa. Sampai-sampai dia mau mengubah God Kabuto sesuai keinginan dia cuy. Walau kesadaran Kabuto tidak aktif. Jadi tujuan mereka ke negara Tofu ingin Kaguraki menjumpai Gira. Kayaknya Gira juga terhempas ke negara Tofu ya. Karena terlihat God Kuwagata seperti berkomunikasi sama God Kabuto. Akhirnya Kaguraki jumpa sama Gira. Ya kayaknya sih ini udah rencana dari Kaguraki ya. Seperti biasa ya, lagi-lagi Gira kenalan dengan gaya yang sama. Dia bilang kalau dia raja dari kejahatan dan sedang menjadi buronan. Bahkan dia menawarkan untuk membawa dia ke Sugodam. Karena Gira menjelaskan kalau dia akan menggulingkan Raja Hercules. Kaguraki menawarkan diri untuk bergabung dengan Gira.
Mencurigakan sekali ya kan? Gira pun diajak ke dalam kerajaan Tofu dan disambut meriah sama warganya. Mereka juga menyebut Gira sebagai penyelamat mereka. Gak sampai di situ aja cuy, Gira dihidangkan berbagai makanan dari pertanian Tofu. Dari semua makanan, Gira memilih umbian kotor yang dibawa seorang anak dan memakannya. Teman-teman sempat khawatir sih ya orang-orang di situ, tapi kekhawatiran itu cuma sebentar karena Gira menikmati buah itu. Warga pun kembali tersenyum. Kaguragi pun menjelaskan kalau mereka tidak akan segan-segan untuk mengotori tangan mereka demi memastikan sumber makanannya bagus. Ini Bagnarak apa nggak bisa gitu kalau mau datang itu kasih kabar dulu, jadi kalau ada acara nggak terganggu gitu. Jadi Kaguraki akan menangani Bagnarak sendiri ya. Sementara di tempat lain Himeno dan Yanma udah siap-siap akan berubah dan bertarung. Gak lama kemudian Desnarak pun muncul karena mereka tahu kalau God Kabuto ada di sekitar Tofu. Lagi-lagi ya Desnarak mengeluarkan tentakelnya, ini merepotkan juga loh. Dan Kaguragi pun muncul dan mengatakan akan memberikan God Kabuto pada mereka. Tapi untuk nyerahinnya tidak akan mudah, kata Kaguragi. Dia meminta 1 tahun untuk berpikir. Itu kelamaan loh Mas Kaguragi. Jelaslah Desnarak nolak cara berpikirnya Kaguragi. Karena udah kesal Perdana Menteri Bagnarak memerintahkan untuk menghancurkan lahan pertanian mereka. Paling jijik lihatnya sumpah. Pencitraan terus ini si Regulus ini ya, pengen ninju mukanya. Dan ternyata Kaguraki laporan kejadian yang baru dialami. Regulus menagih janji Kaguraki untuk membawa Gira padanya. Itulah kenapa God Kabuto dipinjamkan. Kita balik ya ke negara Tofu. Dan Kaguraki cerita kalau negosiasinya dengan Tuan Regulus tidak berhasil. Makanya Kaguraki meminta bantuan dari Yanma, Gira, dan Himeno. Tapi sayang sekali mereka bertiga nggak dengerin omongan Kaguraki karena asik sama makanan yang dihidangkan. Udah Kaguraki ngamuk dan balikkan semua makanan itu. Untung aja prajurit Kaguraki jago bisa nangkap makanannya ya. Udahlah rusuh semua minta makanannya dikembalikan. Ternyata Kaguraki malah buat filosofi cuy. Begitulah keadaan kalau makanan lenyap dari bumi dan membiarkan Bagnarak menguasai hasil bumi pada mereka. Yang dicemaskan Kaguraki adalah masa depan anak-anak. Udahlah, langsung Gira yang baik hati pun mengatakan akan menghabisi penjahat itu dan akan kuasai dunia. Yanma dan Himeno pun gak mau kalah. Adu sombong pun dimulai karena mereka bertiga membantu Tofu. Kaguraki kembali memberikan makanannya yang super lezat, kelihatannya dari cara mereka makan ya. Dan hari dimana perjanjian itu pun tiba. Kaguraki dan Desnarak bertemu di tempat yang sudah dijanjikan untuk menyerahkan God Kabuto. Tapi Kaguraki memberikan buah tomat ke Desnarak dan mengatakan itu adalah harta yang berharga dari bumi. Dan Kaguragi berubah untuk melawan para hama. Ini Senta hitam kuat loh. Dengan satu hempasan kaki udah muncul ledakan ya kan. Sepertinya serangan dadakan pun tiba. Gira, Yanma, dan Himeno muncul dari bawah tanah. Tapi sayangnya mereka juga dapat serangan dadakan dari monster Bagnarak yang emang udah sembunyi di balik gunung teman-teman. Serangan dadakan pun datang lagi dan serangan ini mengarah ke perkebunan yang memang Himeno ada di situ. Karena Himeno menghindar, otomatis tanaman itu akan terkena imbas. Tapi tiba-tiba God Kabuto datang cuy untuk menghalangi serangan ke kebun itu. Cuman Gira terkejut, gak mungkin Regulus rela berbuat baik hanya untuk melindungi sebuah kebun. Sedangkan ke manusia aja dia nggak mau berkorban ya kan. Gira pun mengatakan kalau yang ada di dalam God Kabuto adalah Kaguraki. Yanma dan Himeno pun terkejut. Gira beralasan karena hanya Kaguraki lah orang satu-satunya yang akan melindungi tanah atau kebun sekalipun di situ nggak ada orang cuy. Udah ketahuan gitu,
Kaguraki masih aja nyerang God Kuwagata teman-teman. Pertarungan God Kabuto dan God Kuwagata sangat sengit sekali. Tapi sepertinya memang God Kabuto ini kuat banget cuy. Dan Kaguraki pun mengatakan akan menyerahkan Gira kepada Hercules. Akhirnya kata-kata bijak pun dikeluarkan sama Gira teman-teman. Dia bilang, apakah kau sudah bertekuk lutut pada Hercules? Tapi Kaguraki akan melakukan apapun untuk melindungi negara dia teman-teman. Gira pun maki-maki si Kaguraki lah kan. Omong kosong, membosankan, menjijikkan, kata Gira teman-teman. Karena kalau Kaguraki masih bersama Hercules, dia hanya akan menjadi bonekanya. Dan orang seperti itu tidak akan bisa melindungi apapun, kata Gira. Tapi ada sisi dari Kaguraki yang Gira sukai teman-teman, yaitu Kaguraki masih mau melindungi kehidupan yang kecil. Contohnya seperti kebun tadi kan, dan itu sangat disukai oleh Gira. Terus Gira mengajak Kaguraki untuk bergabung dengan dia dan bersama-sama untuk mengalahkan Hercules. Gak sampai di situ aja teman-teman. Ternyata Gira juga mengajak Kabuto untuk menjadi teman dia dengan cara memeluk Kabuto melalui God Kuwagata. Tidak disangka-sangka God Kabuto merespon pelukan itu teman-teman. Dan berlian yang berisikan Kabuto bersinar sangat terang seperti kesadaran Kabuto sudah kembali teman-teman. Ditandai dari warna matanya yang awalnya berwarna ungu, sekarang berwarna hijau. Terus mereka pun bergabung menjadi Megazord lagi, dengan bergabungnya God Kabuto sebagai senjata. Ini monsternya suka banget ya, nembak tiba-tiba brutal pula itu. Kaguraki memisahkan diri sebentar untuk melindungi Megazord dari serangan monster itu. Dan serangan balasan pun diluncurkan menggunakan God Kabuto sebagai senjata yang super kuat banget. Gimana nggak coba, itu kaki dari Sentai kuning dan Sentai hitam harus menancapkannya ke tanah loh. Setelah tembakan diluncurkan, Kaguraki malah mengatakan sekarang. Apa dia punya rencana lain ya? Di scene berikutnya Kaguraki meminta maaf di hadapan Himeno dan Yanma. Cuman Himeno nggak maafin tuh si Kaguraki. Ini memang si Gira baik banget cuy. Dia datang bermaksud memaafkan Kaguraki karena nggak ada akibat yang fatal membuat tempat itu hancur. Jadi Gira mengatakan jangan terlalu keras menghakimi si Kaguraki. Padahal dalam hati si Kaguraki mungkin jelek banget kan. Apalagi dilihat dari tatapan dia ini, gak ada menyesalnya gitu. Gira pun mengajaknya bergabung untuk kedua kalinya. Sepertinya Yanma nggak percaya tuh sama Kaguraki. Menurut Yanma, dia banyak kesempatan untuk ngebawa Gira ke Hercules. Karena menurut Yanma, nggak pas banget timingnya Kaguraki ngeluarin God Kabuto. Dan di sini Yanma pun sadar kalau Kaguraki berbohong soal negosiasi yang gagal itu. Karena mereka sudah mengalahkan lawannya dan kondisi negara juga lebih baik dari sebelumnya. Yanma memang cerdas ya teman-teman. Ternyata Kaguraki sudah merencanakannya untuk saat mereka lagi kumpul sekarang ini cuy. Lagi bersalaman Gira sama Kaguraki cuy. Tiba-tiba Kaguraki minta maaf ke Gira dan bilang kalau rakyatnya adalah sumber kehidupannya dia. Bahkan demi rakyatnya, dia tidak akan segan-segan untuk mengotori tangannya sendiri sambil menggenggam erat tangan Gira sambil memanggil Mbak Rita, yaitu Sentai Ungu. Udah lama banget nahan buat denger suara Mbak Rita dan lihat aksinya ya teman-teman. Mbak Rita pun bicara cuy. Dia bilang kalau dia nerima laporan dari Kaguraki tentang kejahatan internasional. Dengan laporan kalau Gira udah masuk tanpa izin ke wilayah Tofu. Dan Kaguraki mengakui itu teman-teman. Akhirnya Gira pun akan diadili di Kejaksaan Internasional atas kejahatannya. Episode 4 ini diakhiri dengan tertangkapnya Gira oleh Mbak Rita dengan laporan masuk tanpa izin ke negara Tofu dan akan diadili di Kejaksaan Internasional. Udah jelas juga ya kalau Mbak Rita ini bekerja sebagai hukum. Ternyata cocok sih dengan lambang di kerjaannya ya, yang ada timbangan gitu.
Di episode 5 kita akan melihat Gira dikurung di dalam sel dan dikurung juga menggunakan boneka es, teman-teman. Sampai di sini aja videonya, teman-teman. Semoga aku bisa lanjut ke episode sampai tamat ya. Maaf juga kalau aku selalu telat untuk upload, tapi bakal upload juga kok. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.